Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas Nusantara di bawah kuasa kolonialisme dan imperialisme bangsa Inggris. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pertama, kedatangan bangsa Inggris dari awal masuk bangsa Inggris ke Nusantara dan mulai bersaing dengan negara Eropa lainnya. Yang kedua adalah struktur pemerintah koloni dari susunan pemerintahan koloni dan pembagian kekuasaan Inggris di Nusantara. Yang ketiga adalah pembentukan koloni, yaitu upaya Raffles dalam membentuk koloni Inggris di Nusantara dengan berbagai kebijakan. Dan yang terakhir adalah akhir koloni Inggris, dimulai dari akhir koloni Inggris di Nusantara akibat perjanjian antara Belanda dan Inggris. Nah, mari kita mulai video kali ini dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana proses kedatangan bangsa Inggris ke Nusantara? Kedatangan Inggris ke Nusantara diawali dari ekspedisi penjelajahan samudra tahun 1577 dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dan berhasil tiba di Ternate tahun 1579. Yang kedua, ketika Inggris berada di Nusantara, mereka membentuk kantor perdagangan Inggris. Pada tahun 1604, membentuk kantor dagang di Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta dengan membangun hubungan bilateral dengan kerajaan lokal. Ketika datang ke Nusantara, Inggris berada di bawah bendera AEC dan terlibat persaingan dengan kantor kongsi dagang yang lain yang sudah ada di Nusantara, yaitu VOC. AEC terlibat persaingan dengan VOC yang memonopoli beberapa komoditas rempah di Nusantara. Bagaimana struktur pemerintahan koloni Inggris di Nusantara? Struktur koloni Inggris di Nusantara dipimpin oleh Gubernur Jenderal yang membawai seluruh koloni Hindia Timur. Gubernur Jenderal tugasnya dibantu oleh seorang residen. Residen ini memimpin sebuah karisidenan. Nah, untuk karisidenan di Jawa, Inggris membentuk 16 karisidenan di Jawa untuk memudahkan pengorganisasian. Di antaranya ada Karisidenan Madura, Banyuwangi, Besuki, Pasuruan, Surabaya, Gresik, Rembang, Jepara, Jipang, Grobogan, Kedu, Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Batavia dan Banten, Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. Bupati ini membawai atau menguasai 4 atau sampai 5 kabupaten, dan di kabupaten sendiri dipimpin oleh seorang bupati. Untuk bupati dipimpin oleh orang Indonesia atau pribumi, sedangkan residen dan gubernur jenderal dipimpin oleh orang Inggris. Berikut adalah peta pembagian karisidenan di Kepulauan Jawa. Nah, bagaimana proses pembentukan koloni di Nusantara? Proses pembentukan koloni Inggris di Nusantara ini diawali beberapa kebijakan oleh Raffles. Raffles sendiri ditunjuk oleh Lord Winto untuk memimpin sebagai Gubernur Jenderal
koloni Inggris di Nusantara. Kebijakan-kebijakan Raffles diantaranya adalah kebijakan politik, yaitu dengan membentuk 16 karesidenan. Pulau Jawa dibagi 16 karesidenan yang dibagi menjadi beberapa distrik. Yang kedua, kebijakan politik Raffles selanjutnya adalah melakukan konsolidasi raja-raja di daerah. Penguasa lokal harus melepaskan kedudukan yang diperoleh secara turun-temurun. Kedudukannya diganti menjadi pegawai pemerintah kolonial yang langsung berkuasa di bawah kekuasaan pemerintah pusat koloni. Pemerintah koloni menerapkan politik tunggal di mana kerajaan lokal harus menurut dan satu kebijakan dengan kebijakan pusat koloni. Yang kedua, perubahan sistem pemerintahan lokal. Raffles merubah sistem pemerintahan lokal dari feodalisme menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat, di mana salah satu cirinya adalah tadi menghilangkan jabatan secara turun-temurun. Yang kedua adalah mengganti sistem penggajian. Sistem raja itu adalah pegawai, berarti raja nanti akan mendapatkan gaji dari pemerintah. Kebijakan politik selanjutnya adalah menerapkan politik memecah belah. Inggris menerapkan politik pecah belah untuk melempahkan kerajaan lokal sehingga mudah dikuasai. Contohnya di kerajaan dengan mengganti raja yang dianggap menentang terhadap Inggris, digantikan keluarga kerajaan yang mendukung kekuasaan Inggris, sehingga menimbulkan konflik internal kerajaan. Selain kebijakan politik, Raffles juga menerapkan kebijakan ekonomi. Di antaranya adalah penghapusan pajak bumi dan wajib. Pemerintah Inggris menghapus pajak bumi atau kontingenten dan pajak wajib, yaitu value levied, yang ada pada zaman VOC karena dianggap memberatkan rakyat. Sistem tersebut diganti menjadi sistem sewa tanah. Pemerintah kolonial Inggris mengganti sistem pungutan wajib zaman VOC menjadi sistem sewa tanah atau land rent system, menjadi awal sistem uang. Sistem pembayaran pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melalui bupati. Jadi sistem sewa tanah ini diterapkan karena atas dasar bahwa rakyat yang tinggal berada di suatu daerah merupakan harus memiliki kewajiban untuk membayar sewa karena berada di sebuah wilayah suatu kerajaan. Sedangkan sistem pembayaran pajak ini dilakukan oleh kepala desa dan kolektor, menghilangkan bupati karena untuk memutus rantai korupsi yang terjadi ketika zaman VOC. Kebijakan ekonomi Raffles selanjutnya adalah pembebasan tanaman ekspor. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor. Pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. Selain itu, Inggris juga menerapkan monopoli komoditas tertentu. Pemerintah koloni Inggris melakukan monopoli terhadap komoditas garam. Dan yang terakhir adalah pengenalan sistem desa sebagai unit administrasi. Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan dari kepala desa menjadi pejabat koloni untuk memungut pajak dan memantau hasil perkebunan desa. Kebijakan ini justru menimbulkan penguasa-penguasa lokal yang nantinya akan berkembang menjadi pegawai koloni dalam eksploitasinya. Selain
kebijakan ekonomi, Raffles juga menerapkan kebijakan hukum. Di antaranya adalah perubahan asas sistem peradilan hukum. Raffles menerapkan sistem peradilan yang berorientasi pada besar kecilnya kesalahan, bukan atas warna kulit atau ras yang pernah diciptakan oleh VOC. Yang kedua, membentuk badan penegak hukum. Badan penegak hukum Raffles diantaranya adalah Court of Justice, ini berada di residen, Court of Request, ini berada di tingkat provinsi atau kejati ya sekarang. Dan yang terakhir adalah Police of Magistrate. Yang ketiga adalah penghapusan peradilan lokal. Raffles meniadakan pengadilan yang dilakukan oleh bupati karena dapat menimbulkan dualisme dalam hukum. Selanjutnya, kebijakan sosial. Raffles menerapkan kebijakan dengan menghapus kerja rodi. Pemerintah kolonial Inggris menghapus sistem kerja rodi yang memberatkan rakyat. Yang kedua adalah menghapus sistem perbudakan. Penghapusan sistem perbudakan, meskipun pada prakteknya nanti Raffles juga melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan perbudakan. Dan yang terakhir adalah peniadaan Pinbank. Pemerintah kolonial Inggris menghapus hukuman kejam Pinbank, yaitu melawan harimau bagi terdakwa yang bersalah. Yang terakhir adalah kebijakan Raffles dalam bidang ilmu pengetahuan. Raffles ketika berada di Jawa, beliau menulis sebuah buku tentang Jawa yang berjudul History of Java, yang berisi budaya dan karakteristik orang Jawa. Buku ini sangat membantu kita mendapatkan gambaran bagaimana orang Jawa pada masa itu, dari rumahnya, pakaiannya, dari rakyat kecil hingga raja, itu ditulis lengkap oleh Raffles. Jadi pengamatan Raffles pada waktu itu ditulis secara lengkap dalam buku History of Java ini. Yang kedua adalah memberikan bantuan penelitian, memberikan bantuan kepada John Crawford untuk mengadakan penelitian histori The East Indian Archipelago. Penelitian ini sangat bermanfaat tentunya bagi para sejarawan untuk menggambarkan bagaimana kondisi Indonesia pada waktu itu. Dan yang ketiga adalah penemuan Candi Borobudur. Raffles mendapatkan laporan dan penemuan Candi Borobudur dan dilukisnya dalam bukunya History of Java. Raffles sendiri menyuruh beberapa pegawainya untuk menemukan bangunan-bangunan kuno yang ada di seluruh Jawa. Selain itu juga mendukung Batavia Genossam. Mendukung Batavia Genossam, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang mencatat seluruh kebijakan yang ada kebudayaan yang ada di seluruh koloni atau Nusantara. Selanjutnya adalah penemuan bunga Rafflesia anordi. Raffles menemukan dan memberikan nama bunga spesies endemik khusus yang ada di Indonesia, yaitu Rafflesia anordi. Dan yang terakhir adalah merintis penelitian botani. Merintis penelitian botani di Jawa dengan membentuk Kebun Raya Bogor. Nah, bagaimana proses akhir koloni Inggris di Nusantara? Kebijakan Raffles ini dianggap kurang menguntungkan EIC. Penerapan reformasi pemerintahan dan ekonomi Raffles mengeluarkan banyak biaya yang dianggap mahal oleh EIC, terutama dalam hal sistem penggajian. Akhirnya Raffles digantikan oleh John Vandal pada tahun 1815 karena selain itu Inggris sedang bersiap untuk menyerahkan kembali Jawa kepada Belanda. Dan yang terakhir, Inggris harus meninggalkan Jawa karena adanya perjanjian Anglo-Dutch.
Penyerahan Jawa dari Inggris kepada Belanda sesuai perjanjian Anglo-Dutch tahun 1814 menjelang akhir Perang Napoleon. Jadi ketika Inggris dan Belanda menyelesaikan Perang Napoleon di Eropa, maka Inggris harus menyerahkan kembali kekuasaan Nusantara kepada Belanda, pemilik sebelumnya. Kemudian Raffles menjadi Gubernur Jenderal di Bengkulu 1817 dan mendirikan Singapura. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.